Hidayah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk ke jalan kebaikan. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja sesuai dengan kehendaknya. Ada yang dulunya non-muslim kemudian menjadi mu'alaf, ada juga yang memang sudah muslim namun terketuk hatinya untuk bisa lebih dekat lagi kepadanya. Berikut daftar 100 artis yang mendapat hidayah menjadi mu'alaf dan hijrah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang pertama, Virgon. Tertarik pada agama Islam membuat Virgon, vokalis dari band Last Chill, memutuskan menjadi mu'alaf pada tahun 2014 silam. Ia mendapat nama baru yaitu Muhammad Isa. Yang kedua, Putri Ani. Putri Ani diketahui mantap pindah agama dari Kristen ke Islam sejak tahun 2016 lalu. Istri dari Arya Saloka, pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta ini, kini sudah mengubah penampilannya dengan berhijab. Yang ketiga, Muhammad Berry Al-Fatah. Rapper grup band Saint Loco, Berry Manoh, memutuskan memeluk agama Islam pada 20 Maret 2015. Hal tersebut dilakukan usai mendengar suara azan dan melihat beberapa muslim menunaikan sholat berjamaah. Yang keempat, Renata Kusmanto. Sebelum memutuskan menikah dengan Fahri Albar, Renata Kusmanto lebih dulu memutuskan untuk berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Ia resmi menjadi mu'alaf sejak tahun 2014. Yang kelima, Marcel Siahaan. Meskipun sempat mempelajari sejumlah agama mulai dari Kristen hingga Buddha, namun ia memilih Islam untuk menjadi agamanya. Dirinya mengaku sudah menjadi mu'alaf setelah melakukan perjalanan panjang untuk mencari kepercayaan. Yang keenam, Astrid Kuya. Istri presenter Uya Kuya ini juga seorang mu'alaf. Astrid mengaku ia menjadi seorang mu'alaf saat masih menjadi mahasiswi di semester 4. Yang ketujuh, El Manik. El Manik yang berkiprah sebagai seorang aktor sejak era 1970-an menjadi muslim setelah tampil dalam film Titian Selembut di Belah 7 karya Arsul Sani yang rilis pada tahun 1982 silam. Yang kedelapan, Cha-Cha Frederica. Cha-Cha Frederica juga merupakan salah satu artis yang memutuskan menjadi mu'alaf. Artis yang kini menjadi istri dari Bupati Kendal ini sudah mengubah penampilannya dengan balutan hijab. Yang kesembilan, Sultan Jorgi. Sejak kecil, Sultan Jorgi besar di keluarga yang berbeda keyakinan. Akhirnya, ia memeluk agama Islam saat ia masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Yang ke-10, Natali Sarah. Natali Sarah memutuskan memeluk agama Islam pada tahun 2001. Meski sempat ditentang keluarganya, Natali tetap dengan keputusannya menjadi seorang mu'alaf. Yang ke-11, Cahyono. Mendiang pelawak sekaligus aktor senior Cahyono telah lahir di keluarga non-muslim, namun ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada tahun 1992. Yang ke-12, Dewi Sandra. Bukan karena permintaan orang lain, Dewi memilih masuk Islam karena dirinya sendiri. Menurutnya, Islam adalah agama yang mampu menjawab pertanyaan dengan jawaban yang masuk akal. Yang ke-13, Reza Rahardian. Meski kebanyakan keluarga besarnya memeluk agama Nasrani, namun ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf saat usianya masih remaja. Yang ke-14, Bella Safira. Bella Safira diketahui pernah menjadi pemeluk agama Kristen. Namun saat menikah dengan Letjen Jenderal Agus Surya Bakti, Bella memutuskan menganut agama Islam. Yang ke-15, George Rudy. Sudah puluhan tahun hidup dalam industri perfilman. Tak disangka, film jugalah yang menuntun George Rudy menemukan keyakinannya. Dirinya menjadi seorang mu'alaf berkat adegan sholat di sinetronnya. Yang ke-16, Dian Sastrowardoyo. Dian Sastrowardoyo masuk Islam dan sempat hatam baca Al-Quran sebelum menikah. Ia memiliki perjalanan spiritual yang panjang hingga memutuskan menjadi mu'alaf. Yang ke-17, Giovanni L. Tobing. Giovanni mengungkapkan menjadi mu'alaf setelah menikah dengan Dewi Aryani. Hal ini pertama kali terungkap ketika Giovanni mengikuti kajian dakwah dengan beberapa teman selebriti. Yang ke-18, DJ Katy Butterfly. DJ Katy Butterfly telah resmi berpindah agama pada 29 Oktober 2020 lalu.
Wanita asal Thailand yang terkenal di Indonesia ini akhirnya resmi menjadi seorang muslim usai membacakan 2 kalimat syahadat yang dipandu oleh Gus Miftah. Yang ke-19, Esal Rifano. Penyanyi kelahiran 1995 ini memutuskan menjadi mu'alaf karena sering mendengarkan azan. Yang ke-20, Ingrid Kansil. Pemain sinetron dan politisi Ingrid Kansil memutuskan mu'alaf sejak 1997. Keputusan itu diambil untuk mengikuti sang suami Syarif Hasan. Kini, ia sudah mengubah penampilannya dengan berhijab. Yang ke-21, Jonathan Frizzy. Jonathan Frizzy ternyata sudah 9 tahun menjadi seorang mu'alaf. Ibunda Dena Devanka, Neni, memberikan penjelasan soal prosesi pindah keyakinan Jonathan Frizzy yang terjadi pada 4 Mei 2012 lalu. Yang ke-22, Titi DJ. Salah satu diva Indonesia, Titi DJ diketahui merupakan seorang mu'alaf. Ia mengungkapkan bahwa telah memeluk agama Islam sejak sekolah dasar. Yang ke-23, Chrisye. Lahir dari keluarga Tionghoa, mendiang penyanyi legendaris Chrisye memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada tahun 1982 silam saat akan menjadi suami dari wanita pilihannya, Yanti. Yang ke-24, Rina Diana. Artis berdarah campuran Manado, Pakistan ini terlahir dari keluarga yang memiliki perbedaan agama. Rupanya, Rina telah menjadi seorang mu'alaf sejak tahun 2011 lalu. Yang ke-25, Roger Danuarta. Meski pernah memiliki masa lalu yang kelam, namun berkat panggilan hati, aktor tampan Roger Danuarta memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ia menjadi mu'alaf sebelum menikah dengan Cut Mayriska. Yang ke-26, Ratna Sarumpait. Ratna Sarumpait dibesarkan di keluarga Batak Kristen. Ia tertarik pada Islam di masa remajanya, namun menjadi mu'alaf setelah menikah dengan Ahmad Fahmi Al-Hadi. Yang ke-27, Deddy Corbuzier. Selain dikenal sebagai presenter sekaligus YouTuber, namun Deddy Corbuzier sempat mencuri perhatian ketika dirinya mengucap 2 kalimat syahadat pada 2019 lalu. Saat itu ia didampingi oleh Ustadz Kondang Gus Miftah. Yang ke-28, Natalie Holzer. Natalie Holzer merupakan wanita keturunan Belanda yang kini telah menjadi istri dari seorang pelawak Sule. Ia memutuskan memeluk agama Islam pada pertengahan tahun 2020 lalu. Yang ke-29, Willy Dawson. Willy Dawson pindah agama tak lama sebelum menikahi Behtaria Sonata di tahun 1990. Yang ke-30, Lulu Tobing. Sebelum menikah dengan suami pertamanya, Denny Rukmana, Lulu Tobing seorang Nasrani. Lulu kemudian memeluk Islam saat menikah. Namun pernikahannya tersebut hanya bertahan selama 10 tahun. Yang ke-31, Christian Sugiono. Christian Sugiono memutuskan untuk menjadi mu'alaf sebelum meminang kekasihnya Titi Kamal. Christian menjadi seorang muslim setelah mengucap 2 kalimat syahadat pada 31 Oktober 2018. Yang ke-32, Marsha Timothy. Tahun 2012 menjadi titik balik kehidupan Marsha Timothy. 2 bulan sebelum bersanding dengan Vino Bastian, Marsha Timothy memutuskan pindah keyakinan menjadi seorang muslim. Yang ke-33, Tio Nugroho. Tio Nugroho resmi menjadi seorang mu'alaf pada tahun 2019 lalu. Pria bernama lengkap Immanuel Bagus Aditya Nugroho mengucap 2 kalimat syahadat dituntun Wakil Presiden RI terpilih Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang ke-34, Sofia Lazuba. Sofia Lazuba mengaku nyaman menjadi seorang mu'alaf. Wanita blasteran Jerman dan Bugis ini memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf pada tahun 2014 lalu. Yang ke-35, Wahyu Suparno Putro. Presenter asal Australia yang akhirnya ngetop dalam beberapa acara televisi di Indonesia ini juga memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Ia menjadi mu'alaf karena sering mendengar azan subuh. Yang ke-36, Rebecca Richmond. Rebecca Richmond memutuskan menjadi seorang mu'alaf pada tahun 2019 lalu. Kisahnya menemukan Islam sangat spesial. Rebecca memutuskan menjadi seorang muslim setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Yang ke-37, Sandy Tumiwa.
Sandy Tumiwa juga merupakan salah satu aktor yang memutuskan menjadi mu'alaf. Sandy memantapkan diri mengucap 2 kalimat syahadat pada 25 April 2014. Yang ke-38, Monica Imas. Pada Juni 2019, Monica Imas, istri dari Rijal Armada, akhirnya resmi memeluk agama Islam. Sambil dibimbing sang suami, Monica terus mempelajari kepercayaan barunya ini dengan hikmat. Yang ke-39, Diego Michel. Nama Diego Michel cukup terkenal saat ia menjadi bek dari timnas Indonesia. Mantan kekasih dari Nikita Willy ini memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada tahun 2013 lalu. Yang ke-40, Angel Elga. Sejak 19 tahun yang lalu, Angel Elga sudah menjadi seorang mu'alaf. Keputusannya masuk Islam tersebut sempat mendapat penolakan dari keluarganya. Bahkan, Angel Elga perlu waktu 10 tahun untuk membuat keluarganya menerima keputusannya. Yang ke-41, Steve Immanuel. Di hadapan Ketua Umum FPI Habib Rizik, Steve Immanuel mengucapkan 2 kalimat syahadat pada akhir Mei tahun 2008 lalu. Aktor berusia 37 tahun itu pun kemudian mengubah namanya menjadi Yusuf Iman. Yang ke-42, Soraya Larasati. Soraya Larasati menjadi mu'alaf pada tahun 2012 lalu. Artis cantik ini berpindah keyakinan saat menjalin hubungan asmara dengan Doni Almadi. Dan di tahun yang sama, keduanya pun resmi melangsungkan pernikahan. Yang ke-43, Raisa Hetapi. Tak banyak yang tahu kalau aktor senior Raisa Hetapi terlahir dalam agama non-muslim. Mantan dari suami Dewi Yul ini resmi menjadi mu'alaf sejak tahun 1992 silam. Yang ke-44, Alice Norin. Artis cantik Alice sudah mengenal Islam sejak masih kecil. Meskipun baru resmi memeluk agama tersebut saat berusia 20 tahun, ia mengaku mantap menjadi Islam karena merasa mendapat berkah di setiap kali melaksanakan sholat. Yang ke-45, John Paul Ivan. Mantan gitaris band Bumerang, John Paul Ivan, memeluk agama Islam sejak tahun 2006. Bukan tanpa alasan, John mengaku mendalami agama Islam jauh sebelum ia memutuskan untuk pindah keyakinan. Yang ke-46, Tamara Bleszinski. Nama Tamara Bleszinski sudah terkenal sejak tahun 2000-an. Tak banyak yang tahu jika Tamara Bleszinski sudah menjadi seorang mu'alaf sejak tahun 1995. Yang ke-47, Junior Lim. Junior Lim memutuskan berpindah agama menjadi seorang muslim mengikuti Putri Titian. Menariknya, aktor berdarah Tionghoa itu mengucapkan 2 kalimat syahadat tepat sebelum ijab qabul. Yang ke-48, Marcella Simon. Artis peran Marcella Simon memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf pada tahun 2019 lalu. Keputusan itu ia lakukan dengan sangat matang. Artis cantik ini mengucapkan 2 kalimat syahadat disaksikan langsung oleh para sahabatnya. Yang ke-49, Marcel Darwin. Marcel Darwin telah pindah agama dari seorang Nasrani menjadi Muslim. Kini Marcel Darwin mulai memperdalam ilmu agama bersama sang istri Nabila Faisal. Yang ke-50, Steve Agnesia. Steve Agnesia baru-baru ini menjadi sorotan. Ia membuat sejumlah warganet terkejut dengan keputusannya memeluk agama Islam. Mantan istri dari Samuel Rizal ini sekarang kerap terlihat mengunggah potret menggunakan hijab di akun Instagramnya. Yang ke-51, Jonathan Armstrong. Nama Jonathan Armstrong dulunya dikenal sebagai presenter di acara musik dahsyat bersama Olga, Raffi, dan Luna Maya. Pria yang akrab disapa Jono ini memutuskan menganut agama Islam pada sekitaran tahun 2000 silam. Yang ke-52, Davina Veronica. Sejak tahun 2003, artis dan model Davina Veronica Rahardi menjadi seorang mu'alaf. Davina juga mengakui menjadi seorang mu'alaf murni dari keinginan hatinya yang paling dalam. Yang ke-53, Sumaisi Zaitovianda. Sumaisi Zaitovianda atau yang lebih dikenal dengan Bang Tigor, dulu memeluk agama Islam dan sempat pindah ke Kristen. Namun Bang Tigor kini mu'alaf kembali dan memeluk agama Islam. Yang ke-54, Novia Ardiana. Novia Ardiana termasuk salah satu selebriti yang memilih menjadi mu'alaf. Mantan pemain sinetron C. Langkung ini telah memeluk Islam sejak tahun 1987. Yang ke-55, W.S. Rendra.
W.S. Rendra dianggap sebagai penyair terbesar setelah Khairil Anwar. Sajak-sajaknya dianggap tajam dan mengkritisi keadaan sosial. Rendra lahir dari keluarga Katolik, namun pada akhirnya ia memilih memeluk agama Islam. Yang ke-56, Isha Jefferson. Pemeran di sinetron Raden Kiang Santang, Isha Jefferson menjadi seorang mu'alaf karena tertarik dengan bahasa Arab dan dunia Muslim. Keputusannya berpindah keyakinan berasal dari hati nuraninya tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang ke-57, Christian Gonzalez. Pada tahun 2003, Christian Gonzalez telah resmi memeluk agama Islam dan memiliki nama Muslim yakni Mustafa Habibi. Mantan striker timnas yang pernah main sinetron Islam KTP ini sekarang masih aktif meski usianya sudah 45 tahun. Yang ke-58, Mary Putrian. Model dan presenter Mary Putrian pernah mengaku bahwa dirinya adalah seorang mu'alaf di masa-masa SMA. Yang ke-58, Marcus Horizon. Mantan penjaga gawang timnas Indonesia Marcus Horizon juga memutuskan untuk memeluk agama Islam pada tahun 2004 lalu. Setelah memeluk agama Islam, mantan suami artis cantik Kiki Amalia ini langsung mengubah namanya menjadi Muhammad Haris Maulana. Yang ke-60, Tere. Tere pindah agama dari Kristen ke Islam selepas mantap menjadi mu'alaf. Tere pun berganti nama menjadi Anissa Teresia Ebina Ezeria. Yang ke-61, Larissa Cho. Larissa Cho adalah seorang putri dari motivator agama Kristen bernama Cho Ling Ling. Larissa Cho memutuskan menjadi seorang mu'alaf pada Juni 2015. Ia menjadi mu'alaf sebelum menikah dengan mantan suaminya Alvin Faiz. Yang ke-62, Ayana Jihmun. Ayana Jihmun dikenal sebagai model dan selebgram asal Korea Selatan yang populer di kalangan muslimah khususnya Indonesia. Ia menjadi mu'alaf sejak 9 tahun yang lalu. Ayana saat ini masih aktif di dunia entertainment Indonesia. Yang ke-63, Melly Goeslaw. Melly Goeslaw terlahir sebagai penganut Kristen yang taat. Ia merupakan salah satu penyanyi gereja yang aktif melantunkan puji-pujian. Namun setelah menikah dengan Am Tohud, ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Yang ke-64, Danila Karisma. Selebgram Danila Karisma juga ternyata baru mengungkapkan bahwa dirinya seorang mu'alaf di tahun 2021 ini. Bukan hanya itu, Danila kini juga lebih sering mengunggah potret dirinya menggunakan hijab. Yang ke-65, Cindiana Lawrence. Adik dari Chris Hatta, Cindiana Lawrence yang sempat menghebohkan publik karena fitnah skandal pilot Garuda ini telah mengaku menjadi mu'alaf pada bulan Mei 2021 lalu. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta. Yang ke-66, Ustadz Felix Xiao. Sebelum menjadi mu'alaf dan seorang da'i, Felix Xiao mengaku dirinya merupakan seorang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ia mulai mengenal Islam setelah dibacakan salah satu ayat dari Al-Quran yang membuatnya terus berpikir. Ia kemudian menemukan jawabannya setelah ia memeluk agama Islam. Yang ke-67, Koko Lim. Dai kondang Koko Lim rupanya juga terlahir sebagai non-muslim. Ia menjadi mu'alaf ketika masih kelas 3 SMP. Ketika itu ia mengaku ia sangat terkesan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ke-68, Angelina Sondah. Angelina Sondah menjadi mu'alaf pada tahun 2008 dan menikah dengan almarhum Aji Masyaid pada 29 April 2009. Dari pernikahannya, lahirlah seorang anak laki-laki tampan bernama Keanu Jabar Masyaid. Yang ke-69, Linswil Kwok. Linswil Kwok adalah atlet wushu wanita kebanggaan Indonesia. Bahkan, ia dijuluki dengan Ratu Wushu Indonesia. Ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada tahun 2018 lalu sebelum melangsungkan pernikahannya dengan Ahmad Fulaifi. Yang ke-70, Maria Febe. Maria Febe merupakan atlet badminton Indonesia yang bermain di tunggal putri. Setelah mengundurkan diri dari timnas, Maria Febe dikabarkan menjadi mu'alaf dan mengganti namanya menjadi Aisyah Febe. Yang ke-71, Ardianti Firdasari. Ardianti Firdasari juga merupakan mantan atlet badminton kebanggaan Indonesia yang pernah menyambut medali perak di ajang SEA Games 2011. Setelah gantung raket, Firdasari mantap berhijrah dan menjadi mu'alaf. Yang ke-72, Rudy Sipit. Pelawak senior Rudy Sipit baru-baru ini dalam channel YouTube-nya mengungkapkan bahwa dirinya juga merupakan mu'alaf.
Ia menjadi mu'alaf pada tahun 1995 setelah bermimpi disuruh untuk sholat. Yang ke-73, Cindy Claudia Harahap. Cindy Claudia Harahap adalah anak dari penyanyi kondang Rinto Harahap. Ia memutuskan menjadi mu'alaf pada tahun 1991. Yang ke-74, Lisa Johana. Pemain film dan sinetron Lisa Johana mengaku telah memeluk agama Islam sejak Lebaran tahun 2012 silam. Ia mengaku menjadi mu'alaf atas keinginannya sendiri dan didukung oleh keluarganya. Yang ke-76, Uki Noah. Pemilik nama lengkap Muhammad Kausar Hikmat alias Uki Noah akhirnya memilih untuk menempuh jalan hijrah. Meski sudah terlahir secara Islam, Uki merasa dirinya telah jauh dan lama tak menimba ilmu agamanya. Kini setelah hijrah, Uki mengaku kerap diajak sang istri untuk mengikuti banyak kajian Islam. Yang ke-77, Ari Untung. Sempat berpikir untuk keluar dari Islam, Ari kini malah mantap berhijrah. Ia bahkan berhasil membimbing sang istri dan ketiga anaknya untuk membangun kehidupan yang lebih dekat lagi dengan syariat Islam. Yang ke-78, Tengku Wisnu. Mantan pemain sinetron Tengku Wisnu juga memilih jalan yang sama. Suami dari si Rensungkar ini rela meninggalkan karirnya yang sedang di puncak demi mendapatkan kehidupan dekat dengan Sang Ilahi. Ia bahkan berhasil membimbing istrinya untuk ikut berhijrah. Yang ke-79, Irwan Shah. Irwan Shah memulai debut karirnya melalui film yang dibintanginya bersama Acha Septriansah di tahun 2010. Karirnya di panggung juga cukup cemerlang saat itu. Sejak kepulangannya dari umroh yang kedua kali, ia mantap untuk berhijrah mengikuti jejak istrinya Saskia Sungkar. Yang ke-80, Rizal Armada. Vokalis band Armada Rizal Derajat kini mengikuti jejak para sahabatnya untuk menimba ilmu agama Islam lebih dalam lagi. Wajahnya kerap tampil bersama Tengku Wisnu dan Ari Untung saat sedang mengikuti kajian. Yang ke-81, Reza Noah. Sejak 1 Januari 2015 silam, Reza tak lagi menjadi penggebuk drum dari grup band Noah. Ia memutuskan untuk keluar dari grup Noah untuk bisa lebih fokus lagi mendalami agama Islam dan berdakwah. Selain berdakwah, Reza diketahui juga mengembangkan bisnisnya. Yang ke-82, Sunu Mataben. Pemilik nama lengkap Sunu Hermain memilih untuk berhijrah di kala Mataben sedang berada di puncak kejayaannya. Yang ke-83, Sakti Sheila on Seven. Dirinya meninggalkan nama Sakti dan kini menjadi Salman Al-Jogjawi yang berarti Salman dari Jogja. Sama seperti Reza, Sakti memilih hengkang dari Sheila on Seven pada tahun 2006 dan memilih jalan dakwah Islam. Yang ke-84, Ombat Nasution, vokalis band Tengkorak. Dahulu band Tengkorak identik dengan citra anti ketuhanan. Namun seiring dengan perjalanan spiritual yang didalaminya, Ombat pun mengalihkan musiknya untuk menyiarkan agama dan kebaikan. Yang ke-85, Dery Sulaiman. Mantan dari gitaris band metal Betrayer ini, dahulu kehidupannya jauh dari agama. Bahkan sempat ingin membentuk band yang lebih gila lagi dan jauh dari berbagai aturan. Namun setelah dinasehatin oleh seniornya Irfan Rotor, perlahan tapi pasti Dery mulai membuka dirinya menuju jalan agama. Yang ke-86, Irfan Sembiring. Irfan merupakan mantan gitaris dari band rock Rotor. Sejak 1997, serangkaian kegagalan dan kepergian sahabatnya membuat Irfan mengevaluasi kembali kehidupannya. Ia pun tergerak untuk hijrah setelah melihat nama Nabi Muhammad SAW ada di peringkat pertama dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Yang ke-87, Ray Ninebell. Mantan vokalis dari grup band Ninebell, Ray, memutuskan untuk hijrah setelah seorang teman mengajaknya iktikaf di Darut Tauhid, pondok pesantren A'agim. Mulai dari itu, cita-citanya yang awalnya ingin menjadi entertainer yang sukses, berubah menjadi ingin sukses masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-88, Peggy Melati Sukma. Nama Peggy Melati Sukma dulu lengket dengan citra sensasionalnya dan berani. Ia merupakan salah satu aktris dan penyanyi populer era 90-an. Kini ia mantap berhijrah dan menutup auratnya. Yang ke-89, Pipik Dian Irawati. Sebelum menikah dengan almarhum UJ, ia merupakan model dan cover girl dari majalah Aneka Yes.
Setelah menikah, ia pun meninggalkan dunia keartisannya dan mengabdikan diri untuk mengurus keluarga. Pasca kepergian sang suami, ia kini banyak dikenal sebagai Umi Pipik karena kerap membagikan ilmu agamanya di berbagai kesempatan. Yang ke-90, Okky Setiana Dewi. Mengawali karir sebagai aktris FTV, pamor Okky Setiana Dewi meroket lewat aktingnya di film Ketika Cinta Bertasbih. Ia pun laris manis sebagai pemeran di sejumlah film dan sinetron religi. Namun kini ia mengurangi kegiatannya dan lebih fokus tampil di televisi sebagai pendakwah. Yang ke-91, Astri Ivo. Nama Astri Ivo dikenal sebagai salah satu aktris terlaris Indonesia di era 80-an. Meski memiliki popularitas yang menanjak, namun Astri Ivo lebih memilih berdakwah di jalan Allah. Yang ke-92, Roro Fitria. Usai keluar dari penjara, Roro Fitria ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan memutuskan hijrah serta menutup auratnya. Untuk itu, Roro berkomitmen untuk meninggalkan dunia klinik dan ritual yang selama ini identik dengan dirinya. Yang ke-93, Donita Nugroho. Donita memutuskan untuk berhijrah pada tahun 2019 silam. Meski pada awalnya ragu dan cukup ketakutan saat pertama kali berhijab, namun berkat dukungan dari suaminya, sampai saat ini ia masih istiqomah dengan balutan hijabnya. Yang ke-94, Cut Mayriska. Keputusannya untuk berhijrah dan menutup auratnya sempat menghebohkan banyak publik. Pasalnya, perempuan berdarah Aceh ini kerap memerankan peran antagonis. Namun hingga kini Cut Mayriska masih tetap istiqomah dan hidup harmonis bersama Roger Danuarta. Yang ke-95, Tantri Kotak. Ketika merintis menjadi seorang vokalis di grup band Kotak, Tantri memunculkan karakteristiknya sebagai seorang wanita yang tomboy. Namun setelah menikah, ia kini memutuskan untuk hijrah dan tampil lebih tertutup dalam berpakaian. Yang ke-96, Shireen Sungkar. Aktris yang terkenal lewat perannya sebagai Fitri dalam sinetron Cinta Fitri ini memutuskan untuk hijrah dan menutup auratnya berkat sentuhan lembut nasihat suaminya Tengku Wisnu yang rajin mendoakannya. Yang ke-97, Laudia Cynthia Bella. Sejak tahun 2015, Bella memutuskan untuk berhijrah. Ia mengaku ingin lebih serius lagi dalam menjalankan syariat Islam. Bella mengaku ingin menjadi contoh yang baik untuk para penggemarnya yang menjadikan dirinya sebagai role model. Yang ke-98, Zaskia Sungkar. Zaskia mengaku sebelum berhijab hatinya selalu gelisah. Bahkan rumah tangganya dengan Irwansyah pun kerap kali tergoyang hingga beberapa kali mempunyai keinginan untuk bercerai. Namun ketika ia mulai berhijab, keadaan hatinya pun jauh lebih tenang dan rumah tangganya pun semakin harmonis. Yang ke-99, Fenita Arie. Pada awal 2018, Fenita Arie memutuskan untuk berhijab, mengikuti jejak suaminya Arie Untung untuk berhijrah. Keputusannya pun sempat membuat heboh publik, karena Fenita Arie terkenal dengan model rambutnya yang kerap kali berganti gaya. Yang ke-100, Lesti Kejora. Jebolan Dangdut Academy Season 1, Lesti Kejora ini memutuskan untuk berhijab pada November 2018. Lesti mengaku mantap berhijab karena takut ayahnya menanggung dosa yang lebih banyak lagi karena dirinya.